Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama dengan saya, Subki Abdul, dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan juga kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur baru-baru ini. Dalam kunjungannya, Puan ikut menanam bawang merah bersama petani sekaligus menyerap berbagai aspirasi dari para petani bawang. Saat menanam bawang merah, Puan didampingi oleh 3 orang petani perempuan, yaitu Damirah, Sriani, dan Jiem. Dalam dialog tersebut, rata-rata petani mengeluhkan kurangnya stok pupuk subsidi dan mahalnya harga pupuk non-subsidi. Ditambah harga hasil panen bawang merah yang rendah membuat petani kewalahan. Regulasi impor baru yang mengakibatkan tingginya suplai bawang merah dari luar pun disebut makin merusak harga bawang lokal. Petani di Nganjuk berharap agar ada investor yang membangun pabrik pengolahan bawang merah, supaya akses petani ke pabrik menjadi lebih dekat sehingga harganya bisa menjadi lebih stabil. Pompa air 20, alat semprot, terus apa? Dan bibir ini saya bibir bawang saya serahkan kepada Pak Bupati. Ini supaya nantinya nggak ribut nih ya, saya harus menerima dulu. Saya serahkan kepada Pak Bupati untuk kemudian Pak Bupati bisa menyerahkan ke kelompok tani yang memang sudah ditunjuk untuk bisa bermanfaat bagi mereka. Ada hand traktor 20 dan multivator 10. Itu semua hanya serahkan kepada kelompok tani yang ada, namun bagaimana pengaturannya saya serahkan kepada Pak Bupati. Monggo Pak Bupati. Tim Liputan TVR Palben melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Pansus Rancangan Ibu Kota Negara atau Rancangan Undang-Undang IKN, DPR RI menilai rencana pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota Negara perlu mengkaji secara jelas mengenai penyelesaian masalah pertanahan di wilayah IKN. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI, anggota Pansus Rancangan Undang-Undang IKN, Gus Padi Gaus mendorong pemerintah untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian masalah tanah sebelum memulai pembangunan IKN. Padi menyampaikan pada tahap awal pemerintah perlu melakukan pemetaan terkait status tanah di wilayah tersebut. Lebih lanjut, pemerintah juga diminta berhati-hati dalam memberikan kewenangan kepada pengembang dan pengusaha yang akan memanfaatkan lahan di wilayah IKN. Gus Padi Gaus menambahkan langkah kedua yang harus dilakukan yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau pemilik tanah yang ada di wilayah IKN. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan pendekatan serta menjamin keadilan bagi masyarakat terkait dengan ganti rugi lahan apabila terdapat proses pembebasan tanah. Oleh karena itu, ini perlu dilakukan pemetaan tadi. Pemetaan itu apakah ada persoalan tanah di wilayah itu. Persoalannya bagaimana? Ada yang misalkan yang sudah dilakukan pembebasan, tentu itu tidak perlu dibahas. Yang kedua, perlu dilakukan sosialisasi terhadap kepemilikan tanah yang ada pada wilayah itu. Bagaimana bentuk kepemilikannya? Ada yang merupakan hak milik yang dimiliki oleh masyarakat. Tentu ini perlu dilakukan sosialisasi. Kemudian dilakukan pendekatan. Harus dilakukan ganti untung, bukan ganti rugi. Finita dan Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Informasi berikut datang dari Komisi 2 yang menyerap aspirasi penyelenggaraan pemerintah daerah terutama dari segi pelayanan birokrasi. Komisi 2 menilai pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan umum dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI sekaligus tim kunjungan kerja Cornelis menyampaikan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah sangat ditentukan peran penting aparatur pemerintah. Mengingat aparatur pemerintah harus memahami betul prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Yang paling utama tadi menyangkut KTP, lalu menyangkut aset, lalu menyangkut masalah pelayanan publik. Karena dengan Undang-Undang Ombudsman dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kita menyarankan supaya pelayanan publik itu tetap
berjalan. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus menambahkan, dengan adanya kebijakan birokrasi dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi di lingkungan daerah, memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang cepat, ramah, dan terintegrasi. Kalau dapat pelayanan ini kan harus paripurna. Kapan perlu jemput bola, jangan terkesan birokrasi ini menghambat, bukan harusnya memperlancar. Termasuk juga tentang persoalan masalah transparansi. Tadi juga disampaikan ke Bapak Wagub, harusnya sekarang ini transparansi adalah merupakan keniscayaan. Dari Provinsi Kalimantan Barat, Dwi R. Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Salah satunya datang dari Balik DPR RI yang serap aspirasi terkait draft rancangan Undang-Undang Minol di Bali. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pemerintah daerah dan masyarakat di Provinsi Bali menginginkan kata larangan dalam rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol diubah menjadi pengaturan atau pengawasan. Gubernur Provinsi Bali Iwayan Koster mengatakan, masyarakat Bali secara turun-temurun memiliki minuman dan makanan lokal khas Bali, yakni arak, tuak, dan brem. Minuman dan makanan ini juga menjadi bagian dalam acara ritual keagamaan di Bali. Iwayan Koster meminta agar regulasi yang dikeluarkan DPR dan pemerintah dapat melindungi kearifan lokal masyarakat. Kami inginkan di Bali adalah yang mengembangkan adalah industri kerajinan rakyat, IKM, UMKM, dan koperasi, supaya dia dari hulu sampai hilir itu mendapat manfaat bagi masyarakat Bali. Kami mengusulkan namanya tidak menggunakan judul larangan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ibnu Multazam mengapresiasi semua masukan dan aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah dan masyarakat Bali terkait norma maupun isi rancangan undang-undang ini. Dirinya yakin masukan dan aspirasi tersebut akan memperkaya draft rancangan undang-undang ini. Masukan-masukan dari Pak Gubernur, dari masyarakat ini akan memperkaya tentang isi dan masukan tentang norma dan lain sebagainya, itu akan lebih sempurna. Undang-undang ini kalau jadi bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal, bagi masyarakat lokal. Yang penting itu sebenarnya memberi keuntungan, regulasi kita itu harus berpihak kepada masyarakat lokal. Data Pemprov Bali, 92% miras yang beredar di Bali adalah produk impor, hanya 8% yang diproduksi masyarakat lokal Bali. Dari Kota Denpasar, Bali, Syahroni, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Grup Kerjasama Antar Parlemen GKSB DPR RI Parlemen Peru, Diah Roro Esti, menerima kunjungan kuasa usaha Kedutaan Besar Republik Peru untuk Indonesia, Francisco Guterres, di Gedung Nusantara 3, Senayan, Jakarta. Kunjungan kali ini guna membahas kerjasama yang selama ini telah terjalin antara Indonesia dan Peru. Diah Roro Esti memaparkan beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya mengenai kerjasama di bidang pariwisata, mitigasi perubahan iklim, serta penanganan COVID-19 di kedua negara. Dari segi pariwisata, Diah Roro menambahkan Indonesia dengan Peru selama ini telah menjalin kerjasama, khususnya untuk kunjungan ke Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Machu Picchu di Peru. Baik itu dari segi tourism, lalu kemudian pariwisatanya ya, lalu kemudian juga bagaimana kita selama ini memitigasi perubahan iklim dengan partisipasi kedua negara pada ajang COP26, lalu kemudian kita juga membahas mengenai penanganan COVID, dan ternyata Peru sekarang sudah terbuka gitu negaranya untuk tourism, apalagi nanti insya Allah dengan grup kerjasama antara kedua negara ini, kita bisa ke sana tahun depan gitu. Jadi ada certainty bahwa mereka bisa menerima kunjungan kita ke depannya.
Untuk terus memperkuat kerjasama antar kedua negara, Diaroro menambahkan bahwa Indonesia akan mengadakan beberapa pertemuan online dengan Peru untuk melihat dan memperdalam isu-isu strategis antar kedua negara. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, melalui optimalisasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD baik DAK maupun DAU, Badan Anggaran DPR RI menilai perlu sinergi yang baik antara pusat dan daerah sehingga dampak kebermanfaatannya dirasakan bagi masyarakat. Badan Anggaran DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat. Anggota Badan Anggaran DPR RI Mukhtarudin mengatakan aspek keseimbangan antara anggaran pusat dan daerah sangat diperlukan sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Yang paling penting juga adalah bagaimana aspek keseimbangan anggaran antara anggaran pusat dan daerah. Karena terus terang bahwa anggaran ini merupakan darahnya bagi sebuah pembangunan di semua daerah. Ya. Tanpa itu maka pertumbuhan ekonomi ya juga akan terganggu. Anggota Badan Anggaran DPR RI Eriko Sotarduga menyoroti permasalahan pengelolaan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD untuk segera dicari solusi yang terbaik. Hal ini akan membantu daerah untuk melakukan akselerasi penggunaan anggaran TKDD. Jawa Barat adalah provinsi dengan penduduk yang terbesar di Republik Indonesia. Padatnya penduduk di Jawa Barat ini menjadi satu problema tersendiri, tapi juga sekaligus juga mempunyai satu peluang tersendiri juga, di mana konsumen itu ada di sini. Nah ini yang perlu kita cari jalan tengah. Bagaimana secara industri tercapai, secara juga pertanian tercapai, begitu juga pembagian juga tata ruang dan lain-lain ini juga bisa tercapai dengan baik. Nah itu tugas Banggar datang ke Jawa Barat ini. Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TVR Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda. Setelah jeda berikut ini. Kita ke informasi selanjutnya, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menutup acara program magang di Rumah Rakyat DPR RI atau Kampus Merdeka yang dimulai sejak 1 September hingga 23 Desember 2021. Dalam pidatonya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengharapkan agar para peserta mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke dapat memahami dan mengerti tugas pokok dan fungsi dari DPR RI, mulai dari proses pengawasan, anggaran, dan legislasi, sehingga apa yang didapat selama magang di DPR dapat disosialisasikan kepada lingkungan keluarga, kampus, dan masyarakat. Dilakukan DPR itu tidak bisa hanya dilakukan sendirian, tapi harus bersama-sama dengan seluruh partai yang ada, seluruh fraksi yang ada. Kemudian saya juga berusaha dalam pembahasan semua RUU itu membuka diri untuk menerima masukan dari publik, masukan dari masyarakat. Bu, kalau mau ada yang ketemu itu gimana Bu? Silakan datang ke DPR, namun lakukan secara santun, secara beretika. Sementara itu, peserta magang Kampus Merdeka yang berasal dari Universitas Negeri Makassar, Muhammad Rahmat Arif mengatakan dirinya banyak mendapatkan pengetahuan serta wawasan baru dari program magang Kampus Merdeka. Selama magang di sini, saya diberikan pengetahuan dan wawasan sehingga saya bersikap netral seperti itu. Karena tidak semua apa yang saya pikirkan dengan negatif terkait DPR RI itu ternyata salah. Karena memang ada beberapa tahap agar produk legislasi itu terpenuhi. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, rancangan Undang-Undang SKN disusun untuk mendorong peningkatan prestasi atlet Indonesia melalui sistem keolahragaan yang lebih rapi dan juga teratur. Tidak hanya itu, rancangan Undang-Undang SKN dibentuk untuk meningkatkan kebugaran masyarakat Indonesia. Selain membahas dualisme kelembagaan olahraga, uji publik rancangan Undang-Undang SKN juga menitikberatkan pada semangat untuk membangun sistem keolahragaan nasional
Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai pembinaan atlet perlu dilakukan sejak dini dan berjenjang dari daerah. Abdul Fikri berharap ke depan regenerasi atlet tidak terputus. Saya kira sekali lagi ini diskusi, tentu mudah-mudahan Kementerian Keuangan juga mendengarkan dan memahami harapan atau ekspektasi masyarakat kalau kita mendorong kepengin prestasi olahraga kita menjadi baik. Tapi sistem undang-undang sistem keolahragaan nasional ini memandang secara komprehensif dan nanti terbentuk ekosistem olahraga yang bagus. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mengingatkan jangan sampai menganaktirikan cabang olahraga lain yang tidak dipertandingkan dalam Olimpiade. Terutama target prestasi tadi ya, kan kita tadi dikatakan selalu tertinggal di kalangan regional pun kita tertinggal, apalagi tingkat dunia. Nah ini salah satu untuk memperbaiki peringkat atau kemampuan kita di bidang olahraga, itu sistemnya dirubah, undang-undangnya diubah, disempurnakan, kemudian digali potensi-potensi yang ada. Jadi memang ini langkah jangka panjang untuk memperbaiki prestasi. Dari Bali, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi dari Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang meminta pemerintah mendukung kegiatan komunitas Kicau Mania karena aktivitas komunitas tersebut menumbuhkan ekonomi rakyat. Ditemui saat mengunjungi penangkaran BNR Murai Batu Indonesia di Desa Cukang Galih, Tangerang, Banten baru-baru ini, Muhaimin mengatakan peran komunitas Kicau Badia menggerakkan ekonomi cukup besar, mengingat komunitas tersebut menggerakkan ekonomi rakyat. Berkembang lagi, karena itu BNR, komunitas Kicau Mania dan semua yang terlibat ini patut mendapatkan apresiasi dari pemerintah dan dukungan semua hambatan-hambatan, termasuk salah satunya kita harus men-stop impor dari burung-burung yang murai dari berbagai negara. Kita harus stop supaya melindungi tumbuh kembangnya penangkaran di tanah air. Sementara itu, pendiri BNR Indonesia Boy mengatakan komunitas kicau burung perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah, mulai dari dukungan regulasi hingga dukungan mengembangkan usaha burung ke luar negeri. Dari pengrajin kandangnya, dari peternaknya, dari penangkar jangkriknya, dari obat-obatannya. Yang sekarang menjadi masalah yang saya sampaikan ke Cak Imin itu, di Indonesia itu agak sedikit aneh. Burung impornya dimudahin, kita yang ekspornya nggak bisa dipermudah. Gitu loh. Padahal kami minta tolong ke Cak Imin untuk menyampaikan bahwa kami bisa ekspor, mengeluarkan sama itu bisa menjadikan pendapatan pemerintah juga. Dari Tangerang, Banten, Habibi dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlementaria. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlementaria berikutnya. Wassalam.